Pepe, Pepe, halo para kaum rebahan. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan selalu kece ya. Masih bersama dengan si the people good in the world, in the house, in the bedroom. Yang unik, nyentrik tetapi kurang piknik. Yang pintar, caper, dan mudah baper. Di video kali ini Mimin bakal merangkum sebuah film yang berjudul Till Death yang dirilis tahun 2021. Ya kalau kata Mimin mah ini mah film Hanet kene lah ya. Film ini disutradarai oleh Scott Dell. Dalam film ini sang sutradara menggunakan aktor cantik yang super duper kece membahana. Ia adalah Megan Fox yang pernah membintangi film Transformer 1, 2, 3, dan masih banyak lagi. Film ini menceritakan seorang wanita yang mempunyai suami yang ragil alias rada gila. Dalam film ini itu diperankan oleh Megan Fox. Bagaimana sih keseruan alur ceritanya? Daripada dengerin bacotan Mimin yang garing, yuk langsung saja kita mulai. Jangan lupa pasangkan handsfree, nyalakan wifi, dan jaga si Uhti jangan sampai pindah ke lain hati. Selamat menonton. Adegan awal kita akan berfokus pada seorang wanita yang sedang melihat keluar dari jendela apartemen. Dan wanita itu adalah Emma. Kemudian datanglah Tom yang merupakan pembalap alias pemuda berbadan gelap. Ini dia bebengetannya. Tom ini adalah selingkuhan dari Emma yang juga merupakan anak buah dari suaminya Emma di perusahaan. Saat Tom ingin bermantap-mantap dengan Emma menolaknya dan langsung pergi karena dia belum nyangu dan masak air katanya. Sebelum meninggalkan kosan, si Tom mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Emma besok pagi. Namun Emma pun menjawab, "Gak bisa Tom, dah besok mah hari anniversary dengan suami." Lalu Emma pun memutuskan tali perselingkuhannya dengan si Tom dan pergi meninggalkan si Tom. Tibalah kita di hari anniversary pernikahan Emma. Emma sedang berada di ruangan kerja suaminya. Suaminya yang seorang pengacara telah membereskan banyak kasus kriminal. Terlihat Emma menemukan sebuah berkas dari meja suaminya. Dan terlihat ada kasus perampokan yang telah menyerangnya 10 tahun lalu. Foto perampoknya yang sempat menusuk punggung Emma. Namun Emma selamat dan suaminya pun berhasil memenjarakan perampok itu. Singkat cerita, suaminya datang menghampiri Emma. Sang suami bernama Mark Webster. Ini dia bebengetannya. Mark pun menghampiri Emma dan menyuruh Emma menggunakan gaun berwarna merah. Dan mereka pun pergi menaiki lift. Saat di dalam lift, tiba-tiba mereka bertemu dengan si Tom, yang merupakan selingkuhannya si Emma. Mereka pun tiba makan malam. Dan Mark pun langsung memakaikannya kepada Emma. Lalu Mark berkata, karena mereka sudah warareg, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Setelah mereka berada di parkiran, Mark berdalih mempunyai satu kejutan lagi. Tapi Emma harus menutup matanya. Akhirnya Emma pun setuju dan Mark pun langsung membawanya pergi. Singkat cerita, mereka sedang dalam perjalanan. Emma merasakan jalannya yang gegarijulan, sangat curiga dan melepaskan penutup matanya. Setelah membuka penutup mata, Emma pun mengetahui bahwa Mark membawanya ke rumah danau. Di mana rumah ini sangat terpencil ya. Pokoknya jauh kemana-mana, ke konter jauh, ke warung jauh. Terlihat Emma ditutupin lagi matanya oleh si Mark. Dan Emma pun menghitung dari 1 sampai 1000. Baru juga sampai 78 si Emma membuka penutup matanya. Emma pun mulai menikmati apa yang dilihat di sekitarnya. Dapat disimpulkan si Mark emang sangat bucin. Dia telah menyiapkan semuanya dengan sangat-sangat indah. Yang bikin si Emma pun semakin kelepek-kelepek level 4. Hingga akhirnya si Emma menemukan si Mark yang sedang memegang Amer. Dan Mark pun memberikan minumannya kepada si Emma. Setelah melihat Emma rada ngefly, akhirnya si Mark pun membukakan jaket si Emma.
dan langsung melakukan adegan cipokan tipis-tipis yang tentunya diakhiri dengan adegan bermantap-mantap hingga 3 ronde. Di pagi hari terlihat si Emma yang masih leles, lemah, letih lesu. Emma pun baru tersadar bahwa tangannya sudah terborgol dengan simak. Tiba-tiba simak melakukan hal gila. Emma pun mencoba melepaskan borgolnya namun tetap tidak bisa. Emma menemukan HP Cinitdip dan coba menelpon polisi, namun karena HP-nya nggak ada pulsa akhirnya tidak tersambung. Emma menemukan pistol yang digunakan untuk Mark bunuh diri dan mencoba melepaskan borgol dengan cara ditembakkan. Karena tidak ada pelurunya, Emma pun membuangnya ke kolong kasur. Usaha yang dilakukan masih saja gagal. Tidak mau Emma harus menyeret jasad suaminya kalau kemana-mana. Singkat cerita, Emma pun menemukan gaun pernikahannya dulu. Dan Emma langsung menggunakan gaun tersebut sebagai karpet untuk suaminya yang telah mati. Emma menggunakan baju suaminya. Saat Emma hendak menuruni tangga, tiba-tiba Emma pun menemukan handphonenya di dalam vas bunga. Namun karena HP-nya nggak bisa nyalem, ya HP-nya error. Emma pun pergi ke dapur untuk mencari barang-barang yang tajam, bermaksud untuk melepaskan borgolnya. Namun Mark sudah membuang semua benda tajam jauh-jauh. Hingga Emma pun mencari kunci mobil si Mark dan akhirnya ketemu. Emma pun pergi ke garasi bermaksud untuk menggunakan mobil si Mark. Dan alhamdulillahnya mobilnya menyala. Tapi mati lagi, ternyata bensinnya udah dibuang sama si Mark. Saat sudah frustasi, tiba-tiba ada suara rekaman si Mark yang membuat si Emma menjadi terkejut. Rekaman itu berisi perasaan si Mark yang intinya, "Aku menembak kepalaku bukan berarti atas dasar ketidakpatuhanmu, tapi aku tidak bisa duduk terdiam saja melihat kau bahagia bersamanya." Dari pesan si Mark itu dapat kita simpulkan bahwa hubungan si Emma dan si Tom sudah terciduk sejak lama oleh si Mark. Yang mana si Tom ini bawahannya si Mark. Ya sepintar-pintarnya mengubur bangkai ya pasti akan tercium juga. Dan Emma pun menaiki tangga namun ia malah jatuh lagi. Di situ Emma langsung kuluntus kepada jasadnya si Mark. Yang intinya, "Dasar munafik, berapa kali aku harus mencuci noda listrik yang ada di kemejamu?" Dari kekulutusan si Emma tersebut dapat kita simpulkan bahwa si Mark juga berselingkuh. Namun tidak dijelaskan dengan siapa selingkuhnya. Nggak tahu dengan cewek micet, nggak tahu dengan cewek open BO. Tiba-tiba ada seorang pria yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah Tom. Tom mendatangi tempat itu karena ada WA dari HP-nya Emma yang itu dilakukan oleh si Mark. Lalu Emma menyuruh Tom untuk menelpon polisi dan mengatakan bahwa si Mark sudah bunuh diri. Tom yang seorang pengacara tahu kasus itu tidak akan berpihak baik pada si Emma karena si Emma sudah mencuci bekas darahnya atau bisa dibilang sudah menghapus barang bukti. Karena si Emma yang sudah ngegas dari awal, ya apa boleh buat. Tom akhirnya menuruti kemauan si Emma. Saat Tom hendak menelpon polisi, Tom baru ingat bahwa handphonenya masih berada di mobil. Saat Tom membuka pintu, Tom melihat sebuah mobil yang mendatangi rumah itu. Padahal rumah itu sangat terpencil. Tom pun menyuruh Emma untuk mengunci pintu, biar Tom yang menghadapi orang yang berada di mobil itu. Kemudian keluarlah seorang pria Cilepung yang baku tukang ledeng yang bernama Jimmy. Ini dia banget legugnya. Jimmy ini adalah orang suruhan si Mark untuk memperbaiki ledeng. Tom pun langsung memberikannya uang yang bermaksud agar si Jimmy itu pergi. Namun tiba-tiba turunlah seorang pria yang merupakan kakaknya si Jimmy. Dan pria itu langsung menusuk si Tom beberapa kali hingga si Tom tewas di tempat. Dan pria itu adalah Bobby, pria yang sudah merampok Emma dan mensupung Emma 10 tahun lalu. Ini dia banget sangarnya. Akhirnya Bobby dan Jimmy pun mencari si Emma. Mengetahui hal buruk terjadi pada Tom, Emma pun langsung bersembunyi di sebuah tempat yang alhamdulillah di tempat itu ada senjata tajam.
yang berupa kampak yang cukup besar. Akhirnya Emma pun mencoba melepaskan borgolnya, namun tiba-tiba datanglah Jimmy ke tempat itu. Jimmy pun menemukan mayat si Mark. Si Jimmy yang cilepeng pun langsung memanggil si Bobby. Dan akhirnya mereka mengecek mayat si Mark berdua. Yang ternyata si Emma sudah berhasil melepaskan borgolnya dari si Mark. Jimmy yang mengetahui bahwa orang yang membayarnya sudah mati, memutuskan untuk pergi. Namun si Bobby tetap kekeh ingin membuka berangkas yang dijanjikan oleh si Mark sebelumnya. Yang di dalam berangkas itu adalah sebuah berlian yang cukup mahal. Singkat cerita, Emma pun menemukan sebuah kotak bensin dan bergegas membawanya ke mobil si Mark. Emma pun berhasil mengisikan bensin ke mobil si Mark, namun tiba-tiba datanglah si Bobby yang langsung menusuk pisaunya ke ban mobil si Mark. Lalu si Emma pun keluar dari garasi. Emma melihat Jimmy yang sedang menyeret jasad si Mark dan langsung memasuki ke sebuah ruangan. Dan Bobby pun memasuki ruangan itu. Saat hampir ketahuan, si Emma menyalakan mobilnya yang bermaksud untuk mengalihkan perhatian si Bobby dan si Jimmy. Si Bobby dan si Jimmy pun langsung pergi ke garasi. Dan terlihat Emma yang sedang ngebucin dulu ke jasadnya si Tom selingkuhannya. Di sisi lain, Bobby sedang meyakinkan Jimmy bahwa si Emma masih dekat. Karena mobil itu nyala menggunakan remote yang berarti si Emma tidak jauh dari mobilnya. Dan Bobby pun lanjut mencari keberadaan si Emma. Saat Bobby membuka tirai kursi, tiba-tiba dan si Bobby pun tepar. Mendengar gugur-guguran di atas, si Jimmy pun langsung menghampiri si Bobby. Dan si Jimmy pun Emma pun bergegas menuju mobil si Tom dan langsung menyalakan mobilnya. Namun tiba-tiba si Bobby sudah sadar dari teparnya dan langsung menyeret si Emma. Si Emma pun berusaha memanggil polisi menggunakan HP si Tom. Saat sudah terhubung, si Bobby membuang HP-nya dan si Bobby pun langsung menendang si Emma hingga tepar. Emma pun terbangun dari teparnya. Dengan keadaan tangan si Emma terbogol lagi dengan jasadnya si Mark. Dan si Bobby mencoba agar si Emma memberikan password atau kode kombinasi dari berangkasnya. Saat si Bobby akan memotong kaki si Emma, si Jimmy menghentikannya. Dan si Jimmy pun menemukan pistol yang berada di kolong kasur itu. Yang padahal pistol itu tidak ada pelurunya. Jimmy menodongkan pistolnya kepada si Bobby yang menyuruh si Bobby untuk meletakkan pisaunya dan menjauh darinya. Saat si Jimmy sedang adu bacot dengan si Bobby, si Emma pun berjanji akan memberitahu kodenya apabila si Jimmy melepaskan borgolnya dari si Emma. Si Jimmy yang agak cilepeng pun dapat dibodohi oleh si Emma. Jimmy langsung membukakan borgolnya. Setelah itu si Emma memberikan kode kombinasinya yang merupakan tanggal pernikahannya, yaitu 29 Juli 2011. Dan akhirnya berangkas itu pun terbuka yang ternyata hanya ada sebuah logam yang bertuliskan berlian yang kau cari ada di dekat hatinya. Yang berarti berlian yang dimaksud adalah kalung berlian yang berada di leher si Emma. Namun kalung itu mendadak susah dibuka dan terpaksa Jimmy harus menggunakan gegep gede untuk membukanya. Tiba-tiba si Bobby mengambil pistol yang berada di sakunya si Jimmy. Saat si Bobby sedang mencoba membunuh si Emma, Jimmy pun berusaha untuk mencegahnya. Dan tak sengaja si Bobby pun membunuh si Jimmy yang terkait pada paku yang berada di tembok. Dengan kejadian itu membuat si Bobby makin marah. Dan si Emma pun mengambil pisau yang disimpan oleh si Bobby. Akhirnya terjadilah pertarungan antara si Bobby dan si Emma. Si Bobby pun berhasil menusuk pingping si Emma. Si Emma pun langsung memborgol si Bobby dengan mayat si Mark dan langsung meninggalkan rumah itu. Emma pun langsung pergi ke garasi dan menyalakan mobilnya dan langsung gasket menabrakkan mobil kepada si Bobby.
Namun karena jalannya yang licin membuat si Emma nyusruk ke suatu rumah yang ada di pinggir danau. Bobby pun langsung mendatangi mobil itu. Ternyata si Emma sudah tidak berada di sana. Dan Bobby pun langsung mengejar Emma yang sedang eserot-eserodan di sebuah danau yang membeku. Si Bobby pun berhasil menangkap si Emma. Dan si Emma berhasil menusukkan pisau ke dadanya si Bobby. Dari pertarungan mereka membuat danau yang membeku menjadi retak dan akhirnya si Emma pun langsung berhasil menusuk si Bobby, tapi kali ini di bagian mata. Ngeri. Akhirnya si Emma pun berenang ke darat dan akhirnya si Emma pun berhasil selamat. Dan film pun tamat. Wow, ending-ending yang sangat-sangat membuat kita menjauhi kata perselingkuhan. Film ini menurut Mimin mah wajib ditonton guys. Dari alur ceritanya yang sangat menarik ditambah adegan-adegan yang mengerikan, menambah film ini semakin ngeri. Apalagi adegan colok mata, aduh parah. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini, janganlah mencoba untuk berselingkuh. Gak kebayang endingnya kayak si Emma, ngeri kan? Ya udah jangan selingkuh. Mimin juga ngerasain diselingkuhnya. Jika kalian punya opini lain silahkan tulis di kolom komen. Buat kalian yang menonton sampai akhir video ini berarti kalian menyukai video ini. Yuk atuh bantu channel ini dengan cara like dan share videonya. Yang terpenting jangan lupa di surebek. Buat kalian yang udah surebek yuk nyalain loncengnya. Biar gak ketinggalan video dengan ketegangan yang wow lainnya. Temu kalian lagi di video selanjutnya. Burung perkutut burung kutilang. Sekian dan terima kasih. Bye bye.